Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar mengejar Pasingsingan yang melarikan diri setelah mendengar kawan-kawan Maiso Jenar datang berkuda. Kemudian Maiso Jenar bertemu dengan Kebu Kanigoro dan kawan-kawan untuk menyatakan keselamatan mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Maiso Jenar mengangguk hormat sambil menjawab, "Ya Kakang." "Bagaimana dengan Pasingsingan?" tanya Kebu Kanigoro. Sambil menggeleng, Maiso Jenar menjawab, "Aku tak berhasil menangkapnya." Kembali Kebu Kanigoro mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Tak apalah, bukankah ia tidak berhasil menimbulkan bencana?" "Pengestu Kakang," jawab Maiso Jenar. "Baiklah," kata Kebu Kanigoro seterusnya. "Sekarang cobalah bangunkan orang-orang yang terkena sirep itu. Mungkin pengaruhnya sudah jauh berkurang, apalagi sumbernya telah pergi." Jalodri, Bantaran, dan Penjawi tidak menunggu perintah itu diulangi. Segera mereka pergi berpencaran untuk membangunkan orang-orang yang tertidur nyenyak karena sarafnya dipengaruhi sirep yang disebarkan oleh Lowoijo. Sementara itu malam telah sampai di ujungnya. Di kejauhan sudah terdengar ayam hutan berkokok bersautan. Sedang langit telah diwarnai oleh cahaya perak pagi. Cahaya lintang-lintang telah mulai pudar. Satu-satu mulailah mereka menghilang dari wajah langit yang biru bersih. Angin pagi yang berembus lemah mengguncang-guncang daun-daun pepohonan rimba. "Marilah kita beristirahat," kata Kebu Kanigoro. "Bukankah kalian lelah?" "Semalam aku tidak tidur," saut Widuri. "Karena itu aku akan tidur sehari penuh." "Aku tidak percaya," jawab ayahnya. "Kenapa?" tanya Widuri. "Belum lagi matahari sepenggalah. Kau pasti sudah bangun dan bertanya apakah sudah ada makan pagi," jawab ayahnya. Widuri tidak menjawab, ia hanya mencibirkan bibirnya. Kemudian ia memutar tubuhnya dan berjalan ke pondok yang disediakan baginya. Yang lain pun kemudian berlalu pula ke tempat masing-masing. Mantingan berjalan dengan langkah gontai, sedang Wirosobo seolah-olah tinggal mampu menjerat tubuhnya dengan lemah. Meskipun sebenarnya ia tidak sedemikian parah tenaganya, namun peristiwa yang baru saja dilihatnya merupakan suatu peristiwa yang membekas dalam sekali dalam hatinya. Roro Wilis yang masih sangat pucat pun berjalan menyusul Endang Widuri untuk beristirahat. Ternyata para anggota Laskar Banyu Biru yang tertidur sudah tidak lagi dipengaruhi oleh sirep Lowoijo. Meskipun masih ada di antara mereka yang merasa betapa nikmat mimpi yang diperolehnya, namun mereka pun kemudian berloncatan bangun ketika tubuh mereka diguncang-guncang oleh pemimpin mereka. Beberapa orang malah menjadi bingung, sedang beberapa lagi menjadi cemas dan malu. Lebih-lebih para petugas yang pada malam itu sedang mendapat giliran jaga. Ketika mereka meninggalkan gardu pimpinan, mereka mendapat pesan untuk berhati-hati sebab mereka mendapat tanda-tanda buruk pada siang harinya. Apalagi firasat para pemimpin Laskar Banyu Biru itu pun telah memberi mereka peringatan. Tapi tiba-tiba pemimpin mereka itu terpaksa membangunkan mereka di saat fajar hampir pecah. Meskipun demikian, tersangkut pula di dalam dada mereka sebuah pertanyaan yang tak dapat mereka jawab sendiri. Kenapa mereka telah melakukan suatu perbuatan yang belum pernah mereka lakukan, dan bahkan belum pernah terjadi dalam perkemahan itu?
di mana seorang yang diserai tanggung jawab melalaikan tanggung jawab, apalagi tidur di saat-saat penjagaan. Mereka menjadi agak terhibur ketika mereka mendengar penjelasan dari pemimpin-pemimpin mereka bahwa meskipun mereka tertidur dalam tugas mereka, namun itu bukanlah kesalahan mereka keseluruhannya, sebab memang pengaruh sirep Lowoijo sedemikian tajamnya sehingga sulitlah untuk melepaskan darinya. Ketika para pemimpin Banyu Biru itu kemudian menempatkan petugas-petugas baru pada titik-titik yang dianggap perlu untuk mendapatkan pengawasan, mereka pun berpesan wanti-wanti kepada para petugas bahwa mereka harus benar-benar waspada. Mereka diwajibkan segera memberikan tanda-tanda apabila ditemuinya sesuatu yang mencurigakan, apalagi membahayakan. Saat setelah mereka berangkat di dalam gardu pimpinan itu, duduklah beberapa orang yang bercakap-cakap dengan asiknya. Di antara mereka adalah Jaladri, Bantaran, Penjawi, dan Wonomerto. Dengan penuh semangat, Jaladri bercerita tentang apa yang baru saja dilihatnya, sesuatu yang belum pernah dibayangkan meskipun hanya di dalam mimpi. Meskipun Jaladri sendiri pada saat itu harus bertempur, tetapi setiap kali ia sempat melirik ke arah lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain, ia melihat Lorowilis bertempur seperti sikatan menyambar belalang, sigap, cepat, dan lincah. Endang Widuri benar-benar seperti burung camar yang bermain-main di atas gelombang, meskipun lawannya adalah seorang yang gemuk dan bersenjata di kedua belah tangannya. Namun gadis itu sama sekali tidak dapat diketarkan. Yang menggemparkan dada Jaladri kemudian adalah Aryo Saloko. Ketika ia telah kehilangan lawannya melarikan diri, ia sempat untuk menyaksikan sepenuhnya pertempuran antara Aryo Saloko melawan Lowoijo. Tak pernah ia membayangkan bahwa Aryo Saloko mampu mengimbangi kekuatan Lowoijo dari Mentau itu, apalagi Lowoijo telah berhasil menyerang anak muda itu dengan udara panas. Meskipun tidak sedahsyat Pasingsingan, namun seakan-akan tak terasa sama sekali oleh Aryo Saloko. Bantaran dan Penjawi mendengarkan cerita itu dengan seksama. Ia kecewa tidak dapat menyaksikan sendiri tingkat ilmu Aryo Saloko, tapi ia ingin membandingkan dengan tingkat ilmu Sawung Sariti yang menurut pendengarannya telah meningkat sedemikian. Bahkan ia telah memiliki ilmu sakti lebur sekerti. Di sebuah pondok yang lain, nampaklah Maiso Jenar duduk bersama Kebu Kanigoro. Di sudut yang lain dari ruangan itu pula, Aryo Saloko berbaring di atas sebuah bari-bari bambu. Ia pun ternyata lelah. Meskipun demikian, ia tidak tertidur. Lamat-lamat ia masih mendengar gurunya itu bercakap-cakap dengan Kebu Kanigoro. "Aku dengar dari Widuri Pasingsingan itu berhasil mendorongmu jatuh," tanya Kebu Kanigoro. "Ya kakak," jawab Maiso Jenar. "Semula aku tidak tahu bagaimana aku melawan udara panas yang dilontarkan berdasarkan ajinya alas kobar. Tapi bukankah kau akhirnya dapat mengatasi aji alas kobar itu?" tanya Kanigoro pula. "Ya, tanpa aku ketahui bagaimana terjadinya, tetapi pada saat aku membulatkan tekad untuk melawan panas yang melibas seluruh tubuhku, tiba-tiba terasalah dari dalam dadaku getaran yang aku kenal sebagai sumber kekuatan Sosro Birowo mengalir ke segenap tubuhku. Dan dengan demikian aku kemudian terbebas dari pengaruh udara panas itu. Pada saat aku mengerahkan getaran-getaran itulah aku dapat dikenai oleh Pasingsingan di pundakku, sehingga aku terdorong jatuh. Karena aku memang tidak mengadakan perlawanan pada daya dorong itu. Bapakku tidak mau kehilangan kesempatan sehingga getaran-getaran itu terganggu." Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia merasa bangga pula bahwa Maiso Jenar meskipun tanpa disadarinya telah meningkat pula pada penguasaan ilmunya lebih sempurna lagi dengan mengalirkan ilmu Sosro Birowo ke segenap tubuhnya dalam bentuk perlawanan dan pertahanan. Kemudian ia bertanya pula,
Tidakkah iblis itu kau lumpuhkan dengan Sosro Birowo pula? Aku kira ia mempunyai cukup daya tahan sehingga ia tidak akan mati karenanya. Dengan demikian kau akan dapat menangkapnya hidup-hidup. Maesojena ragu sebentar, kemudian menjawab, Kakang, semula aku pun bermaksud demikian. Tapi ketika aku sadar bahwa getaran-getaran ilmuku sedang mengalir ke segenap tubuhku, aku takut kalau dengan demikian getaran itu harus terhisap kembali, untuk kemudian aku salurkan ke sisi telapak tanganku. Dengan demikian aku akan hangus oleh hajaran kobar itu. Kebu Kanigoro kini tidak hanya tersenyum, tapi ia tertawa, katanya. Itulah keistimewaanmu, Maesojena. Kau berhasil menekuni ilmu perguruan pengging sehingga hampir sempurna, tanpa tuntunan dari siapapun. Karena itu di dalam perkembangan yang terjadi pada dirimu, ada beberapa unsur yang tak kau kenal sendiri. Kau berhasil meragakan sukmamu pada saat kau sampai kesempurnaan ilmu Sosro Birowo. Tapi dalam penerapan yang pernah kau kenal sebelumnya, sedangkan sebenarnya engkau dapat menerapkan dalam keperluan lain. Karena kekuatan-kekuatan yang tersimpan dalam tubuhmu itu adalah kelengkapan darimu sendiri yang tunduk pada kehendakmu. Dengan demikian, Maesojena, aku yakin sekarang bahwa kau benar-benar akan dapat mengalahkan iblis itu apabila pertempuran diteruskan. Sebab ilmu Sosro Birowo adalah seperti mata air yang agung yang tak akan kering meskipun airnya mengalir siang dan malam ke segenap penjuru. Mendengar uraian Kebu Kanigoro, alangkah besarnya hati Maesojena. Ia merasa bahwa dadanya bergetar karena bangga. Seandainya saja ia tahu sebelumnya bahwa ilmu Sosro Birowo yang bersumber di pusat dadanya itu seperti mata air yang tak akan kering di segala musim. Seandainya ia tahu bahwa ia dapat mempergunakan ilmu itu sekaligus untuk berbagai kemungkinan. Sebagai manusia, Maesojena merasa bahwa ia kini memiliki senjata yang dahsyat tiada taranya. Bukankah dengan demikian ia menjadi seorang yang dapat membebaskan diri dari perasaan sakit yang disebabkan oleh rangsang dari luar tubuhnya apabila ia mengendaki dengan mendekati Sosro Birowo. Meskipun ia tidak menjadi kebal karenanya, namun ia memiliki ketahanan yang mirip dengan ilmu kekebalan. Tapi sebenarnya pada saat-saat demikian, saat-saat yang paling berbahaya bagi manusia, pada saat ia menyadari kelebihan diri dari orang lain, pada saat ia dengan penuh kesadaran merasa tak akan mudah orang mengalahkannya. Untunglah bahwa Maesojena memiliki bekal yang cukup untuk menerima kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa atas usahanya yang tak kenal lelah dalam pembajaan diri. Itulah sebabnya pada saat ia sadar akan dirinya, meskipun mengembang pula perasaan bangga sebagaimana perasaan manusia biasa, namun dalam relung hatinya Maesojena dengan penuh kerendahan diri mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Maha Pengasih atas karunia itu. Bahkan diam-diam ia berjanji untuk mempergunakan ilmunya. Meskipun apa yang didengarnya dari Kebu Kanigoro itu seperti apa yang didengarnya dari suara hati nuraninya, namun Maesojena dengan penuh minat mendengarkan nasihat dari orang yang dianggapnya pengganti gurunya. Sebab ia tahu benar bahwa Kebu Kanigoro tidak hanya mampu berkata, tetapi apa yang dilakukannya pun sesuai dengan kata-katanya itu. Mempergunakan ilmunya pada kesempatan yang tepat untuk keperluan yang tepat pula. Kecuali Maesojena di salah satu sudut ruangan itu berbaring Aryo Saloka, ia mendengar semua pembicaraan gurunya dengan Kebu Kanigoro. Ia mengetahui pula betapa gurunya kini benar-benar menjadi manusia yang luar biasa, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh Pating Singa. Dengan demikian gurunya sudah tidak akan lagi silo seandainya ia duduk bersama-sama dengan Ki Ageng Pandanalas, Ki Ageng Suro Dipoyono, kakeknya, dan orang-orang lain yang setingkat dengan mereka itu.
Namun di samping itu ia mendengar pula nasihat-nasihat Kebu Kanigoro kepada gurunya. Dengan demikian dalam hati Arya Saloka timbul pula harapan bahwa apabila ia bekerja dengan tekun, ia pun akan mampu pula menerima kekuatan seperti gurunya itu. Meskipun demikian, di dalam hati tumbuh pula janji kepada dirinya sendiri bahwa ia pun akan berbuat seperti gurunya, seperti apa yang dinasihatkan oleh Kebu Kanigoro. Karena angan-angannya itu, maka tiba-tiba merasa badan Arya Saloka bergetar. Bergetar karena harapan pada masa yang akan datang, pada kesulitan-kesulitan yang masih harus diatasi. Ketika kemudian Kebu Kanigoro dan Maesa Denar itu bangkit dari tempat duduknya untuk beristirahat dan membaringkan diri mereka masing-masing, Arya Saloka masih tetap berangan-angan. Tiba-tiba meloncatlah perasaan rindunya kepada masa depan itu, kepada masa di mana ia dapat menikmati cerahnya sinar matahari, tanpa perasaan was-was dan gelisah, tanpa perasaan cemas pada hari kemudian. Dan tiba-tiba saja ia merasa rindu pula kepada keluarganya, kepada ibunya yang mengasuhnya pada masa kanak-kanak. Dengan penuh kasih sayang kepada ayahnya yang meskipun terkadang marah kepadanya, namun dengan penuh keikhlasan seorang ayah telah mendidiknya menghadapi masa kemudian. Arya Saloka ingat benar betapa ayahnya berkata kepadanya bahwa kelak ia akan menjadi seorang pahlawan. Semula ia mengira bahwa seorang pahlawan adalah seorang yang hebat berkelahi, yang tak terkalahkan oleh siapapun. Tapi sekarang ia berpendapat lain. Karena pergaulannya dengan gurunya dan karena umurnya yang semakin dewasa, taulah ia apa yang dimaksud dengan kata pahlawan. Arya Saloka menarik napas dalam-dalam ketika ia mencoba memejamkan matanya. Malah hilir mudik bayangan-bayangan masa lampaunya, masa kini dan harapan-harapan bagi masa mendatang. Meskipun ia menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba melenyapkan bayang-bayang itu, namun semakin ia berusaha, semakin jelaslah bayangan-bayangan itu mengganggu. Ketika ia membuka matanya kembali, dilihatnya sinar matahari yang masih sangat condong menembus dinding-dinding pondoknya, membuat lingkaran-lingkaran cahaya di lantai. Di kejauhan terdengar riuh burung-burung liar berkicau bersautan. Suaranya terdengar betapa merdunya semerdu lagu puji-pujian terhadap Tuhan yang memperkenankan mereka masih menikmati indahnya pagi ini. Sekali-kali di tengah-tengah rimba melengking kokok ayam hutan bersautan di sela-sela angin pagi yang berdesir lemah. Di luar pondok itu Arya Saloka mendengar orang berjalan hilir mudik dalam kewajiban masing-masing, diantar oleh suara gerit timba serta debur air orang mandi. Tapi bayangan di dalam rongga matanya masih saja mengganggu otak Arya Saloka. Bahkan kemudian ia ikut pula dalam barisan-barisan angan-angan itu seorang gadis yang nakal, namun cukup memiliki daya hidup yang menyala-nyala dalam dadanya. Mula-mula ia mencoba mengenal gadis itu baik-baik dalam angan-angannya. Bentuk tubuhnya, senyum, serta tawanya yang renyah, seolah tingkahnya yang penuh kejujuran. "Ah," desah Arya Saloka. Sekali lagi ia mencoba melenyapkan bayang-bayang yang aneh itu sambil menarik napas panjang. Tapi bayang-bayang itu tetap tegak dalam angan-angannya. Arya Saloka kemudian bangkit dari tempat pembaringannya. Pelan-pelan ia melangkah ke arah pintu. Ketika ia berdiri di atas telundak pintu, ia melihat kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat lewat di mukanya. Kedua kakak beradik itu dengan hormat membungkuk kepada Arya Saloka pun membungkuk sambil tersenyum bangga. Ia bangga kepada anak-anak Banyu Biru yang gigih itu. Mereka ternyata tidak sekedar berbuat untuk mendapat pujian atau gelar-gelar yang menyenangkan atau hadiah yang berharga, tapi mereka melakukan semua itu dengan penuh kesadaran. Sadar akan kewajibannya terhadap kampung halaman, sadar akan kesetiaannya kepada tumpah darah.